bahan utama dari kain ulos Batak Sumatera Utara. Kain ulos memiliki corak berwarna merah, hitam, dan putih yang dihiasi ragam hiasan tenun dari benang emas ataupun perak. Pada mulanya ulos digunakan sebagai selendang yang bermakna akan ikatan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Gaun ini memiliki nilai etnik tersendiri dari kain yang digunakan, yaitu kain ulos dengan kain kombinasi yang berwarna hijau dan kuning. Dengan menggunakan kain etnik ulos, maka desain gaun terinspirasi dari daerah asalnya, yaitu Batak. Dengan dapat dilihat dari garis leher yang berbentuk seperti atap dari rumah adat Balai Batak dan motif pinggiran gaun yang bermotif seperti kurga. Dengan penggabungan antara kain etnik ulos berwarna oranye dan kain kombinasi hijau kuning, maka memberikan kesan akan keceriaan, kehangatan, dan optimis. Dengan penggabungan motif dari ulos, membuat gaun tanpa edgy namun anggun secara bersamaan saat digunakan. Hela Contemporary of Batak. Gaun ini menggunakan bahan utama kain tenun ulos ragi hotang modern kontemporer khas Batak yang memiliki motif elegan modifikasi dari motif tradisional ulos klasik. Kain tenun ulos merupakan hasil peradaban suku Batak yang paling tua. Dalam kehidupan suku Batak, kain ulos memegang peranan penting yang digunakan hampir pada setiap aktivitas keseharian masyarakatnya. Misalnya dalam kegiatan pengucapan syukur, memasuki rumah baru, kematian, dan pernikahan. Ulos ragi hotang merupakan ulos yang digunakan saat acara pernikahan yang secara simbolis dalam acara adat Batak diberikan oleh pihak hula-hula kepada pihak guru. Dengan tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana ini mengembangkan karya tradisional modern dengan membuat gaun bernuansa modern menggunakan kain tradisional ulos khas Batak. Gaun dengan kombinasi warna merah dan kuning emas memberi kesan kehangatan, kesenangan, dan keceriaan. Gaun dengan style mermaid dan potongan center of interest high and low. Selain itu, gaun ini mempunyai center of interest di bagian rok dengan keseimbangan asimetris menggunakan kain satin bridal yang terkesan melangsai tegas dengan hiasan payet dan mutiara-mutiara yang dirangkai secara abstrak dengan nilai seni yang tinggi. Gaun ini menggunakan cap dari bahan tile candy sugar yang glamour, yang memberi kesan kehangatan seperti arti ulos dalam bahasa Batak. Menggunakan kain tradisional tenun ulos ragi hotang yang mempunyai warna ipon dan tupe dominan warna kuning yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin, memberi nilai tambah pada gaun tersebut. Inilah karyaku. Tradisi kenduri laut adalah salah satu budaya yang sangat kaya akan nilai-nilai di dalamnya, terutama budaya dan kehidupan. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap hasil laut yang mereka dapatkan. Tradisi kenduri laut bagi masyarakat Tapanuli Tengah juga dapat dimaknai sebagai hubungan manusia dan alam, di mana alam selalu memberikan kehidupan pada manusia. Begitu banyak makna yang terkandung dalam tradisi kenduri laut,
Hal ini yang menjadi inspirasi karya busana The Motherland Party. Karya ini terinspirasi dari kerayaan Penkenduri Laut Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Gaun yang terlihat megah didukung dengan dasaran dari kain ulos sadung yang menggambarkan sukacita dan keceriaan yang terwakili oleh kain warna kuning yang melilit. Banyaknya corak pada kain ulos sadung mengibaratkan kumpulan dari kaum-kaum yang terhimpun dalam rasa syukur kepada Sang Pencipta. Gaun ini merupakan gaun internasional yang dipadukan dengan kain tradisional ulos sibolang. Desain simpel namun unik menjadikan gaun ini syarat akan makna. Kombinasi warna dalam gaun ini menyimbolkan kecerdasan, rasa percaya diri, serta kemandirian. Gaun ini memiliki siluet mermaid dan memiliki poin dalam setiap detail busananya. Sibolang yang digunakan memiliki filosofis ikatan yang sangat kuat dan keseimbangan, sehingga tidak salah jika gaun ini adalah bentuk representasi sebuah keanggunan lokal yang menginternasional. Inilah karyaku, Queen of Navy Blue. Gaun ini khusus diciptakan dengan berbahan dasar ulos. Kain warisan Nusantara yang berasal dari Sumatera Utara. Jenis ulos yang digunakan pada gaun ini bernama ulos Simalungun Hati Rongga. Gaun ini menampilkan warna biru yang mendominasi sesuai dengan warna yang mencerminkan kedamaian. Hal itu tertuang pada tema yang diangkat pada gelar karya tahun ini, lokal atau global lokal, bisa disatukan membentuk sebuah karya besar dengan penuh kedamaian. Sehingga menampilkan kesan yang sejuk, indah, dan kreatif. Dipadu-padankan dengan kain satin dan tile yang cantik dan berwarna senada, serta hiasan-hiasan pada bagian lengan dan pinggang, dan bentuk rok yang mengembang, membuat gaun tersebut terlihat sangat mengesankan. Siapapun yang mengenakan gaun ini akan semakin berkarisma.
Gaun ini adalah contoh gaun internasional berbahan dasar kain tradisional khas Indonesia dengan motif garis-garis khas kain ulos ragi hutang yang menampilkan sisi kemandirian seorang wanita. Dengan perpaduan warna hitam dan merah, gaun ini cocok dipakai untuk pesta sore hari sampai malam hari. Gaun ini memiliki siluet Y dan mempunyai poin berupa payet yang menonjolkan bagian dada, sehingga cocok dipakai oleh pemilik dada bidang. Dengan aplikasi godet bertumpuk pada bahan dasar kain hela, menciptakan kesan anggun dan mandiri seorang wanita. Ulos Sadum ialah wajah gembira dari Sumatera Utara. Ia akan selalu hadir sebagai benda sakral dalam setiap upacara adat yang penuh dengan kegembiraan. Ulos Sadum dikenal sebagai ulos yang memiliki motif beragam dengan warna paling cerah di antara jenis ulos lainnya. Dikemas dalam tema global atau global lokal, ulos sadum dapat diubah menjadi busana pesta internasional seperti pada video ini. Dengan memadukan puff sleeve, span skirt dengan detail ekor yang membentuk siluet L, serta dengan dominasi warna merah, gaun ini diharapkan dapat membawa kesan playful dan cheerful yang sejalan dengan makna pribadi dari ulos sadum. Kebaya ini mengambil bahan utama dari kain songket Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki khas pada penggunaan benang emas murni dalam motif hiasnya. Kain songket Palembang memiliki ciri khas dan keunikan pada motif yang tidak lepas dari keadaan alam seperti tumbuhan, bunga, binatang, yang mempunyai makna yang begitu mendalam, yakni adiluhung, yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Kain songket Palembang sebagai harta yang berharga bagi masyarakat Palembang. Dengan penuh pesona elegan pada warnanya, kebaya dengan kombinasi warna biru toska dan merah marun yang digunakan memberi kesan feminim, menyegarkan intuisi, keseimbangan, dan kestabilan emosional, sehingga merasakan ketenangan
dan meredam emosi. Selain itu, pemilihan kerah rebah menjadi pengganti teratai pada bagian badan dalam busana adat Palembang dengan penggunaan bahan songket dan penambahan aksen perpaduan kain songket dan kain yang memiliki karakter melangsai seperti selendang yang memiliki makna feminim dan elegan. Meski penggunaan kain tradisional Nusantara kebaya ini didesain dan dikombinasi dengan konsep modern, seperti pada bagian bawah menggunakan rok span yang dibelah pada bagian samping. Begitu indah motif dan warna pada kain songket ini yang menjadikan harta yang sangat berharga dari Pulau Palembang. Kebaya ini mengambil bahan utama dari kain tenun songket Palembang, Sumatera Selatan. Kain tenun mewah ini memiliki ciri khas budaya dan filosofi makna dalam setiap motif. Songket bunga Cino yang memberikan makna bahwa dalam kehidupan banyak sekali yang memerlukan penjabaran dalam mengartikan sebuah kehidupan, memberikan kemewahan yang memikat dan aura yang indah. Dengan mengangkat kain tenun tradisional, kebaya ini didesain dan dikombinasi dengan konsep modern. Kain songket bunga Cino ini dipadu-padakan dengan kebaya berwarna hijau yang memberi makna kemakmuran, ketenangan, dan damai. Selain itu, pada bagian dada diberi aksen dengan kain songket yang berbentuk biji ketimun berwarna emas yang memiliki arti siapa yang menabur kebaikan maka menuai kebaikan pula. Dan pada sisi bahu kiri terdapat selendang menjuntai sebagai mengikat niat buruk dalam jiwa manusia. Kebaya nganten Cindo mengambil bahan utama kain songket berasal dari Palembang yang memiliki corak motif flora. Kebaya yang cocok digunakan untuk pernikahan ini memiliki siluet I. Pada bagian kebaya menggunakan bahan lace dan kombinasi satin berwarna emas. Sedangkan pada bagian rok menggunakan kain songket Palembang berwarna merah keemasan yang menggambarkan keberanian dan kemewahan, dan dipermanis dengan motif bunga Tanjung yang memiliki arti keramahan.
Palembang Gongzu, Putri Palembang. Kebaya ini mengambil bahan utama dari kain songket Palembang, Sumatera Selatan, yaitu motif bunga Cina. Aku bangsa Indonesia, dari etnik Tionghoa. Wahai nusa dan bangsa, nan sangat ku cinta, kau ku bela senantiasa. Motif dan corak bunga Cina merupakan pengaruh hubungan dagang Kerajaan Sriwijaya dan bangsa Cina abad ke-7 yang memiliki nilai filosofis ketatanegaraan, politik, dan pertahanan. Busana ini mengembangkan gaya tradisional kain yang digunakan untuk dijadikan sebuah karya tentang putri Indonesia hasil akulturasi Tionghoa. Kombinasi warna merah dan emas digunakan memberikan kesan keberanian dan kemakmuran. Busana ini dimodifikasi pada model kebaya, selendang, dan rok. Kebaya ini memiliki bukaan depan dengan kancing Cina dan sengkelit, keras Shanghai, dan siluet I khas Cina. Bagian muka diagonal memberi ruang kamisol, punggung, lengan menunjukkan keindahan bentuk tubuh wanita. Aksesoris pada busana ini gabungan dari budaya Palembang dan Cina yang menunjukkan kewibawaan keanggunan putri Palembang. Karya ini membawa pesan bahwa hasil akulturasi Tionghoa juga merupakan bangsa Indonesia. Kain songket Palembang merupakan kain yang memiliki keunikan tersendiri pada setiap warna dan motifnya yang beragam. Dalam mengangkat tema lokal pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana ini mengembangkan nilai etnik dan estetik melalui sebuah karya fashion kebaya modern. Kain songket Palembang dipilih sebagai bahan utama dalam pembuatan kebaya modern. Warna ungu muda dan warna emas pada rok yang dipakai melambangkan kejayaan. Dengan segala keindahan corak, warnanya yang indah, dan bentuknya yang simetris dan seimbang, memberikan desain tenang dan sempurna. Dipadukan dengan kebaya yang mempunyai aplikasi unik pada garis leher busana, membuat busana menjadi lengkap dan hidup. Dengan segala keunikan kain songket Palembang, wanita yang memakainya menjadi sangat tenang dan anggun. Inilah The Elegance of Songket Palembang karya Rodotul Mardia. Kebaya ini merupakan kebaya modern yang dibuat menggunakan bahan les dengan perpaduan songket sebagai bawahan. Menggunakan siluet
dan penggunaan warna hitam diambil guna menonjolkan motif pada kain songket, sehingga songket menjadi poin utama pada kebaya. Menggunakan rok duyung yang memberi kesan anggun, dengan belahan bagian depan menambah kesan jenjang bagi pemakai. Ekor yang panjang menambah kemewahan keasimetris dengan lengan lingkar bagian kiri, ditambah hiasan berwarna emas guna mempertegas motif songket. Kebaya modern ini simpel namun elegan jika dikenakan, memperdah tubuh pemakai. Motif songket yang digunakan yakni nampan perak. Motif songket yang berbentuk kubus dipadukan bunga pada bagian tengahnya. Gaun ini merupakan gaun yang didesain dengan garis leher oval, sehingga memberi efek leher jenjang kepada pemakainya. Gaun ini memiliki warna dasar putih tulang yang dihiasi bordiran bernuansa silver, sehingga membuat gaun terlihat lebih hidup. Gaun ini memiliki ekor panjang yang menjuntai lebar, sehingga ketika dikenakan memiliki efek menyeret nan elegan. Kain pada juntaian gaun ini serupa dan menyatu dengan corak ikat pinggangnya. Corak yang diangkat dalam gaun ini adalah corak jelam perang yang terkenal dari Pekalongan, yang motifnya diadopsi oleh budaya Hindu dan Buddha. Bunga Patman yang dilambangkan sebagai lambang kehidupan. Motif ini sangat erat kaitannya dengan budaya mistis dalam upacara nyadran, yang mana upacara nyadran itu sendiri adalah upacara pelarungan korban di laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang penguasa alam. Klasikal Jelam Perang Gaun, Victoria Bahari, 2020. Classy Lady Elegant merupakan gaun yang menggunakan kain batik tradisional asal Pekalongan, akan tetapi memiliki cita rasa internasional. Corak warna pada bunga sepatu yang ada pada kain sangat diyakini masyarakat Pekalongan memiliki makna gembira dan cinta, sehingga diharapkan wanita yang memakai gaun ini tetap diimbai kebahagiaan serta kasih sayang. Penggunaan warna ungu dan peach membuat gaun tersebut terlihat lebih feminim yang berkelas, sesuai dengan karakter warna ungu yang terlihat berkelas dan warna peach yang cenderung feminim. Desain draping bunga yang terletak pada bagian muka dan pinggang dapat mempermanis penampilan yang feminin. Sarung tangan yang panjang dan ekor yang dipenuhi aksen bunga dapat mempertegas kesan yang berkelas. Dikarenakan gaun ini memiliki siluet I dan desain bunga pada pinggang yang terlihat mengembang, gaun ini sangat cocok digunakan oleh wanita yang memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Inilah syariaku.
Flower of Pekalongan. Gaun ini mengambil bahan utama dari kain batik Pekalongan. Batik asli Pekalongan terkenal dengan istilah batik pesisir kaya akan warna. Dengan tema global lokal, busana ini mengembangkan nilai etnik dan estetik serta style klasik tahun 1950-an. Dari kain yang digunakan untuk dijadikan sebuah gaun dengan penuh keanggunan yang abadi. Batik Pekalongan sebagai ciri khasnya. Batik dari daerah Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pada pengaruh budaya luar. Juga mampu beradaptasi dengan pengaruh batik pedalaman. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat naturalistik. Batik dari daerah Pekalongan inilah yang sangat dipengaruhi selera serta gaya para pendatang keturunan Cina dan Belanda. Mengangkat tema lokal, maka gaun ini didesain secara modern dengan garis off shoulder dan penggunaan ekor pada rok sebagai aksen. Ditambah hiasan aplikasi menggunakan motif batik memberikan kesan anggun pada gaun. Pengambilan motif 7 rupa pada gaun ini mencerminkan kecantikan wanita yang beragam di Nusantara. Warna merah pada batik ini bermakna keberanian dan ketegasan. Sedangkan kombinasi warna biru elektrik bermakna kebebasan dan kedamaian. Gaun ini menggunakan bahan batik Pekalongan. Batik motif buketan bunga dengan warna dasar merah muda ini dipadukan dengan satin bridal berwarna selada dan sifon warna hijau. Detail motif pada tengah muka gaun dihiasi dengan payet berwarna merah pelangi untuk menambah keindahan motif. Fokus dan pusat perhatian gaun ini ada pada hiasan motif dengan payet berwarna silver pada atasan gaun. Gaun yang didominasi warna merah muda ini sangat feminin. Dengan inspirasi desain gaun kerajaan Eropa, gaun ini sedikit terbuka pada bagian bahu dengan desain warnanya unik, dengan detail kerutan dan tali serta jubah yang menjuntai panjang ke bawah.
Jubah yang panjang dipadukan dengan sifon warna hijau menjadi perpaduan yang kontras untuk gaun ini. Perpaduan hijau ini layaknya daun dan bunga. Pada jubah dihiasi payet warna silver untuk menambah keindahan motif. Secara keseluruhan, gaun ini memberikan kesan yang anggun bagi pemakainya. Pesona batik Pekalongan. Batik Pekalongan merupakan salah satu jenis batik Nusantara di mana batik ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan batik lainnya. Karakteristik yang paling menonjol dari batik Pekalongan ialah motifnya yang berupa bunga-bunga. Selain itu, warna dari batik Pekalongan sangat cerah dan terang. Perpaduan warna yang beragam dalam sehelai kainnya menambah pesona tersendiri dari kain batik Pekalongan. Kain satin berwarna kuning emas yang membalut gaun ini terlihat serasi dengan kain batik Pekalongan yang berwarna hijau muda. Selain mampu menambah kesan mewah, kombinasi ini mampu menambah pesona dari gaun motif batik Pekalongan itu sendiri. Desain dari gaun yang berbentuk gelombang dan berkelok-kelok pemutari gaun merupakan aplikasi dari ombak yang menggambarkan batik Pekalongan berasal dari daerah pesisir. Detail ini dipilih sebagai pusat perhatian yang menjadi fokus utama dalam desain gaun. Selain mempertimbangkan aspek keselarasan garis dan bentuk, gaun ini juga didesain dengan mempertimbangkan aspek irama pada desain, yang terlihat pada bagian lengan Sabrina. Lengan ini sengaja didesain bergelombang untuk menyelaraskan desain pada bagian rok. Gaun ini telah dirancang sedemikian rupa dengan harapan mampu menambah eksistensi dari batik Pekalongan itu sendiri. Juga sebagai upaya desainer untuk menyadarkan masyarakat luas bahwasannya kain Nusantara yang memiliki daya tarik dan memiliki pesona tersendiri ketika dibuat menjadi berbagai busana, khususnya gaun internasional. Suatu karya busana dalam bentuk kebaya modern dengan mengambil sumber ide jembatan Suramadu. Warna merah jembatan dituangkan dalam suatu karya busana yang indah. Dalam rangka pengembangan fashion pada era industri 5.0, suatu pagelaran dengan tema global lokal, mengangkat kain Nusantara yang dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan karya busana. Menggunakan kain batik Madura berwarna dasar hitam bermotif flora dengan tumpal merah sangat cocok dipadukan dengan kain les warna merah yang diberi hiasan payet pada motif, sehingga membuat kebaya semakin mewah dan indah. Menggunakan desain asimetris pada bagian lengan, yaitu lengan puff yang sudah dikombinasi, dipadukan dengan lengan licin yang diberi hiasan selendang yang melangsai hingga ke lantai. Motif les pada bagian badan, dari garis leher sampai dengan belahan muka, diberi hiasan payet penuh yang membuat kebaya semakin mewah. Dengan desain rok duyung menggunakan belahan pada bagian muka rok sampai hingga lutut, bertujuan untuk mempermudah setiap langkah pemakai. Dan kebaya ini cocok dipakai oleh orang yang berkaki jenjang. Menggunakan garis leher V yang sedikit mengekspos bagian muka depan pemakai. Dengan paduan warna merah dan hitam, kebaya ini memberikan kesan keberanian serta keanggunan seorang wanita. Seperti halnya masyarakat Madura yang terkenal dengan keberanian serta kegigihannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Inilah persembahan karya saya, The Magic Suramadu. Di
Bamaswarya Kebaya Batik Madura. Terinspirasi dari kekayaan alam flora fauna di Indonesia, maka dari itu, kain batik Madura motif flora fauna dapat direalisasikan menjadi sebuah karya busana yang mencerminkan keadaan masyarakat Madura. Penciptaan kebaya Bamaswarya berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Bama yang artinya penuh kecerahan dan Aswarya yang artinya kaya dan sejahtera. Mengangkat kain batik Pamekasan motif flora fauna dengan deskripsi burung dengan dasar batik hitam pekat memiliki makna desain pada batik, yaitu burung bermain di antara rimbunya tumbuhan, mencerminkan kegotong royongan masyarakat Madura dalam mencapai kesejahteraan hidup. Kebaya ini dipadukan dengan warna orange yang memberi kesan semangat serta sebagai simbol kreativitas, memberi efek kuat dan hangat seperti sikap orang Madura yang terkenal tegas. Kebaya ini didesain sedemikian rupa untuk menampilkan sisi keanggunan dan kecantikan seorang putri Madura. Kebaya modern klasik, gabungan antara batik Jawa Madura, mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan pakemnya. Kain batik Madura bermotif sekar jagad mengandung makna kecantikan dan keindahan, sehingga orang lain yang memandang akan terpesona. Perpaduan warna yang kontras antara merah, hijau, toska, kuning, dan oranye memiliki makna keanekaragaman Nusantara. Kebaya modern ala Kutu Baru dan kain batik sekar jagad menjadi kombinasi yang unik karena kebaya khas Jawa dapat dipadukan dengan kain batik khas Madura. Dengan manik-manik yang indah, rok dengan ekor yang melangsai menjadi daya tarik tersendiri pada busana ini. Inilah Javara. Kebaya ini mengangkat keindahan kain batik Pamekasan. Pada busana ini, batik Pamekasan digunakan sebagai bahan utama untuk rok. Batik Pamekasan memiliki ciri motif batik yang menggunakan warna cerah dan berani, seperti warna merah, kuning, dan hijau. Dominasi warna kuning melambangkan bulir-bulir padi pertanian masyarakat di Madura. Selain itu, motif batik Pamekasan banyak menggunakan motif bunga dan daun. Kebaya ini
memiliki bentuk asimetris. Pada kebaya bagian dada merupakan aksen asimetris. Di sebelah kanan dada terdapat aplikasi payet untuk menonjolkan keindahan kebaya ini. Warnanya yang hijau melambangkan warna religi, di mana beberapa kerajaan Islam pernah didirikan dan berkembang di Madura. Bagian bahu kiri terdapat selendang bermotif batik yang melambangkan keberagaman masyarakat Madura. Busana ini cocok untuk orang yang menyukai warna cerah. Kebaya yang mengambil sumber ide dari bunga krisan yang memiliki makna cinta dan kejujuran, sehingga mengandung kesan yang romantis namun tegas. Tata warna batik yang sangat menyolok, begitu juga motifnya yang begitu tegas. Hal ini sejalan dengan alam Madura yang keras dan watak orang Madura yang berani dan tegas. Kebaya ini memiliki aksen pada bagian pinggang, terdapat hiasan bunga pada garis yang berwarna hitam dan pink, yang melambangkan watak orang Madura yang berani, tegas namun romantis. Kebaya ini didesain dan dikombinasikan dengan konsep modern seperti pada bagian garis leher yang berbentuk asimetris pada bagian depan dan berbentuk V pada bagian punggung. Dengan belahan kancing asimetris dari tengah muka sampai pinggang, dengan modifikasi selendang dan rok dengan desain draping dan bagian belakang yang menggunakan ekor motif batik Pamekasan dengan dikombinasikan kain lech pada tepi ekor, sehingga kebaya ini memberikan kesan keanggungan dan romantis pada setiap pemakai. Batik Madura. Batik ini memiliki warna khas yang menyala, menyiratkan karakter yang kuat dan lugas. Motifnya bebas, ekspresif, dan tidak dibatasi oleh patokan yang mengikat. Ragam motif batik Madura banyak terinspirasi dari tumbuhan, binatang laut, serta motif imajinatif sang pembatik. Batik Madura ini memiliki filosofi makna pada setiap motifnya, bukan hanya sekedar motif, isen, serta pewarnaan yang tersaji secara visual. Di balik itu, nilai-nilai kehidupan terselip di sana. Dengan tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana ini mengembangkan nilai etnik dan estetik dari kain Nusantara. Kebaya ini dikombinasikan dengan konsep modern, tetapi tetap menjunjung nilai kesederhanaan dan kearifan lokal kain Nusantara. Busana ini memiliki ciri khas desain yang simetris. Busana kebaya dengan kombinasi warna ungu dan hitam diharapkan mampu memberi kesan kuat, lembut, serta anggun.
Elegant of Sumba. Gaun yang berbahan utama dari tenun Sumba, tepatnya Nusa Tenggara Barat, memiliki motif statis dan sederhana seperti corak geometris, anting-anting, bunga, serta tumbuhan. Motif dan fungsi yang terdapat pada kain tenun Sumba ini yaitu kain wanita yang memiliki motif belah ketupat dan ekor kuda. Motif tersebut merupakan simbol-simbol maskulin dari laki-laki. Motif ini diadopsi dari benda-benda yang diberikan pihak laki-laki ketika meminang gadisnya. Dengan tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0 menciptakan gaun dengan kain lokal yaitu kain tenun Sumba. Gaun ini didesain dengan sederhana. Gaun dengan kombinasi warna kuning gold memberikan kesan keanggunan dan keceriaan ketika dipakai. Dengan potongan rok span dan rok lingkar, terdapat manik-manik bunga yang melambangkan feminitas wanita. Menggunakan kerah Shanghai, gaun ini memperlihatkan kecantikan dengan balutan pita pada jubah yang elegan. Inilah karyaku. Black Beauty of Geometry Sumba. Gaun ini dibuat dari bahan utama kain tenun Sumba yang berasal dari Nusa Tenggara. Gaun bernuansa hitam silver ini merupakan wujud representatif dari keanggunan seorang wanita dengan desain yang simpel dan elegan. Motif menjadi elemen utama dari setiap desain kain tenun Sumba. Motif-motif ini adalah presentasi visual atas nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Sumba. Seperti halnya pemilihan motif geometris pada gaun ini, motif yang mendapat pengaruh dari India dan hanya diperuntukkan bagi golongan bangsawan hingga saat ini. Gaun dengan kain Sumba berwarna abu-abu dikombinasikan dengan kain satin hitam memberi kesan kewibawaan dan keanggunan dengan tetap menjunjung kesan kesederhanaan. Kerah Shanghai yang menghiasi gaun membuat leher si pemakai terasa lebih jenjang, serta ditambah dengan hiasan parel yang melingkari pinggang menambah kesan mewah dan elegan. Pada bagian rok dibuat desain span dengan belahan depan sampai di atas lutut memperlihatkan sifat feminin seorang wanita. Pada bagian punggung dihiasi kancing sampai ke pinggang serta penambahan pita besar menggambarkan aksen global atau global lokal senada dengan tema yang diangkat pada gelar karya tahun ini. Ekor gaun dibuat panjang, menjuntai menyapu lantai membuat si pemakai bak putri di kerajaan. Ditambah dengan brokat yang ditempel melingkar pada bagian bawah ekor membuat gaun ini semakin cantik dan indah. Dengan proses pembuatan kain tenun Sumba yang lama dan rumit serta telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Sumba, sudah sepatutnya kain ini dilestarikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan tetap diminati masyarakat luas. Gaun ini menggunakan kain tenun Sumba dengan warna biru serta putih dan motif yang terdiri dari motif ayam dan kuda. Dengan kombinasi kain satin brida yang memiliki kirap yang elegan, serta kain sifon yang sedikit transparan, juga bordir dan mutiara untuk lebih mempercantik tampilan gaun ini. Memasukkan tren forecasting swarga, gaun ini juga dilengkapi dengan wedding veil dari Tile untuk mempercantik tampilannya.
Lewat kain tenun Sumba, kisah serta simbol pun tercermin. Motif kuda merupakan simbol kepemimpinan. Dengan sebuah histori, bila dalam satu gerombolan kuda terdapat satu jantan yang memimpin 10 ekor betina. Maka dari itu motif kuda pun terbentuk. Motif ayam sendiri juga dikatakan memiliki makna yang sama bagi masyarakat Sumba. Semua karena melihat perilaku ayam yang selalu berjalan di depan, diikuti oleh anak-anaknya. Bahkan dalam pewarnaannya, kain Sumba pun masih menggunakan pewarna alami dan tidak menggunakan pewarna kimia. Inilah gaun dengan tema glokal, berbahan utama kain tenun Sumba, dan kisah-kisahnya yang dibuat dengan elegan. Elegan with Sumba, karya Sukma Harsari. Gaun ini adalah contoh gaun internasional berwarna merah marun dengan motif kain khas dari Sumba. Modelnya simpel dan elegan, sehingga cocok untuk busana pesta dari pagi hingga sore hari. Bahan dasar gaun ini adalah kain tenun khas Sumba dengan motif kuda dan rusa, dipadukan dengan bahan satin bridal dengan warna yang senada. Gaun ini memiliki garis leher sabina dan siluet H, dengan hiasan pada bagian tengah badan garis leher, menambah kesan mewah pada gaun ini. Dengan motif kuda dan rusa, gaun ini memiliki makna keagungan bagi masyarakat Sumba, sehingga cocok Beauty of the Jungle. Gaun ini mengangkat tenun tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki corak budaya khas dengan gambar makhluk hidup. Salah satunya adalah motif ayam. Simbol ayam melambangkan kesadaran, artinya ayam selalu berkokok menjelang matahari terbit dan bangunkan manusia di pagi hari. Dengan tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana ini melambangkan modernisasi yang bersatu padu dengan keanggunan kain tradisional warisan leluhur. Gaun dengan warna hijau syarat akan harmoni, kesuburan, kesegaran, kedamaian yang berpadu sempurna dengan kemewahan dan kejayaan yang ditampilkan dengan warna emas. Potongan rok span berekor panjang dengan tambahan gudet di bagian belakang melambangkan keindahan alam Sumba yang menjadi salah satu pulau terindah di dunia. Bustir di bagian dalam gaun melambangkan megahnya perbukitan yang mengitari alam di Sumba. Bentuk love di bagian punggung adalah suatu makna bahwa memang sudah sepantasnya kita mencintai dan melestarikan seluruh
kekayaan leluhur, baik itu kekayaan alam yang melimpah maupun keunikan tradisinya. Kain tenun berperan penting dalam penyambutan kelahiran, perayaan pernikahan, hingga pengantar orang yang sudah meninggal, karena tiap helai benang kain Sumba memiliki makna yang sangat mendalam. Heritage of Sumba. Gaun ini menggunakan bahan utama kain tenun Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dengan corak budaya khas gambar makhluk hidup dinamis seperti kuda, rusa, ayam, dan burung. Kain tenun Sumba memiliki ciri khas dan keunikan makna nama yang begitu mendalam, yakni Lukam Bandu Maluri, yang berarti benang yang memberi roh, kain yang memberi hidup. Didesain dengan siluet A, menjadikan gaun ini syarat akan keanggunan seorang wanita. Dengan kombinasi warna kuning mustard dan hitam, memberi kesan keceriaan, kekuatan, dan rasa optimis. Pada bagian pinggang diberi aksen dengan untaian kain tenun Sumba dengan motif dan corak yang berbeda-beda, mengartikan keberagaman makna pada setiap motif yang dibuat. Meski menggunakan kain lokal tradisional Nusantara, gaun ini didesain dan dikombinasikan dengan konsep modern. Seperti pada bagian lengan yang dihias dengan lace aplikasi dan bagian pinggang ditambah dengan obi modifikasi. Memiliki filosofi makna pada setiap motif menjadi keunikan tersendiri bagi kain tenun Sumba. Hal ini menjadikan kain tenun Sumba sebagai warisan Nusantara. Yang berasal dari Jepara, memakai motif ceplok yang artinya bunga nyeplok kecil-kecil. Meskipun sederhana, namun kebaya ini didesain lebih modern. Dengan kombinasi lengan licin, lengan puff, rok span, ekor, serta aplikasi brokat, kebaya ini menunjukkan nilai estetik, anggun, modern, serta feminim. Warna kuning dan merah pada kebaya memberi makna keceriaan dan keberanian seorang wanita. Kebaya ini terinspirasi oleh sosok Kartini, sehingga memiliki makna tersirat yang mendalam pada setiap unsur kebaya. Dengan tema global lokal pengembangan fashion pada era industri 5.0, kebaya ini mengembangkan nilai etnik dan budaya dengan cara yang sederhana, dengan harapan karya sederhana akan tetap bisa mendunia.
Rasil, kebaya ini mengambil bahan utama dari tenun ikat Troso Jepara. Dengan etnik khas Jepara yang kotanya terletak di pesisiran pantai dan terkenal dengan seni ukirannya. Dengan ini saya membuat desain baju mengangkat tema San Rasil yang memiliki motif ukiran dari Jepara itu sendiri. Oleh karena itu, dalam ragam rancang busana tenun ikat Jepara dengan perpaduan warna hitam emas merupakan simbolisasi keikhlasan, ketidakputusasaan, kesabaran, konsisten, kesetiaan, dan kemakmuran. Desain kebaya terinspirasi dari sinar matahari yang terbentang di cakrawala di pesisir pantai Samudra Jepara. Letak atau detail kebaya di pinggang bagian kanan menunjukkan sinar matahari yang membias dengan warna orange emas, yang dipadu-padankan dengan rumbai ekor panjang yang menjuntai warna orange, yang akan menambahkan kesan elegan kebaya. Adapun pasangan itu saya rancang berbentuk bawahan pias belahan dengan detail pecah di depan yang akan menambahkan keanggunan kebaya. Bawahan dengan warna hitam emas yang melambangkan kemewahan dalam paduan kebaya. Dengan tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era 5.0, busana ini mengembangkan nilai etnik dan estetik dari kain yang digunakan pada kebaya. Bulu hitam di bahu menunjukkan kesigapan, kelincahan, dan dinamis. Adapun aksesoris yang dipakai yaitu kotak oklo Jepara yang berbentuk menyerupai stupa dengan pucuk menjulang tinggi melambangkan sifat masyarakat Jepara yang religius. Inilah karyaku. Kebaya ini mengangkat bahan utama dari kain tenun Troso Jepara yang memiliki motif khas dengan berbentuk ukiran atau geometri segitiga. Ciri khas motif tenun ini memiliki garis sejajar membujur dan semburat putih pada kain. Dengan mengusung tema global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana bernilai etnik dan estetik ini adalah kebaya yang anggun. Selain itu, berdasarkan kebudayaan setempat, kain tenun ini sering digunakan pada masa kerajaan. Kebaya ini mengangkat subtema kekayaan budaya dan keindahan birunya Jepara yang meliputi laut dan langit di sekitarnya. Kekayaan ini dapat terlihat dari kain tenun Troso Jepara dan payetan yang menghiasinya. Sedangkan untuk keindahan birunya Jepara dapat digambarkan dengan warna light blue sebagai variasi. Kain tenun Troso yang menggunakan pewarnaan alami merupakan ciri khas kain yang berasal dari desa Troso, Jepara. Hal ini menjadikan kain tenun Troso sebagai warisan Nusantara yang masih terus berkembang. Puspa, tegas dan tangguh dengan mimpi tinggi seorang wanita, adalah harapan yang tersirat dalam rangkaian Puspa. Daun pokok, bunga dan buah, serta pecahan merupakan 3 motif dasar kain Troso Jepara yang menggambarkan kondisi alam dan geografis Jepara. Dengan kain utama tenun Troso, Puspa terinspirasi dari kebaya yang dikenakan oleh Dian Sastro pada film Kartini. Puspa kebaya merujuk pada kebaya kutu baru yang telah dimodifikasi.
dengan detail kebaya pada kemben bergaris emas dengan aplikasi les berwarna hijau. Pada lengan kiri serta sayap menggunakan aplikasi les berwarna emas. Kombinasi warna hijau dan emas pada kebaya Puspa memberi kesan cantik, tangguh, dan tenang. Blue Crystal Trousseau. Pembuatan kebaya ini mengangkat kain tradisional yang berasal dari Jepara, yaitu kain tenun trousseau. Dengan tema global lokal, menginspirasi desain kebaya yang ingin mengangkat kain etnik tenun trousseau dengan nuansa kontemporer pada kombinasi material serta warna. Diberinya kancing pada bagian ujung lengan agar didapatnya kesan pas tanpa kesulitan dalam memakai kebaya ini. Pemberian detail payet dengan desain modern memunculkan nilai maskulin pada kebaya tersebut. Adanya ronce pada bagian dada bertujuan memberi kesan elegan pada pemakainya, serta sebagai pemanis ketika bergerak. Selain itu, terdapat motif sayap sebelah kanan pada bagian punggung yang mempunyai filosofi atas melambungnya harapan akan dikenalnya kain tenun trousseau pada kancah internasional. Dibuatnya ekor gaun lepas pasang, selain untuk menambah keanggunan, juga untuk menyesuaikan selera pemakai kebaya. Pemilihan heels dengan material kaca menyesuaikan dengan tema kebaya ini. Penambahan detail payet kristal pada heels agar senada dengan warna kebaya, yaitu biru kristal. Kebaya ini mengambil bahan utama dari kain tenun trousseau Jepara. Kain tenun trousseau ini mempunyai keunikan pada tiap motifnya. Tidak hanya bernuansakan tradisional, etnik, ataupun klasik, namun juga memiliki cita rasa modern dengan motif-motif kontemporer, seperti motif ukir yang digunakan pada kain tenun trousseau ini. Dengan menyusung tema global atau global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0 busana ini mengembangkan nilai etnik dari kain yang digunakan. Pemilihan warna ungu dan toska memberi kesan akan ketenangan dan rasa aman sehingga kebaya yang dikenakan memberikan impresi ringan pada penggunanya. Dan elegan semakin terasa dengan adanya detail payet dan aplikasi yang menyebar, serta penggunaan godet dengan bahan crepe yang telah di-twist.
Gaun ini memiliki ragam corak yang sangat khas, dengan sentuhan motif burung dan bunga-bungaan yang mengartikan kebahagiaan, keceriaan, kecantikan, kelembutan, dan kemurnian. Nilai etnik dan estetik yang diperlihatkan pada batik Solo dengan motif indah dan menambah syarat kesan feminim sehingga cocok dipakai pesta pagi dan sampai malam hari. Bahan utama gaun ini adalah batik Solo dengan kombinasi bahan bludru, tile berwarna hitam. Gaun ini memiliki slit I dan memiliki poin yang mengekspos bagian dada dan panggul. Jadi cocok dipakai oleh pemilik badan yang langsing. Dengan hiasan bordir warna emas dan untayan-untayan manja, gaun ini dapat menambah kesan kemewahan bagi seorang wanita, sehingga memikat siapa saja yang melihatnya. Gaun ini adalah gaun pernikahan internasional yang dikombinasikan dengan kain tradisional dari Indonesia. Gaun dengan nuansa emas dan kecoklatan ini memberikan kesan mewah bagi penggunanya. Gaun yang menggunakan bahan dasar kain bludru yang dikombinasikan dengan kain batik bokor kencono dari Solo serta tile memberikan kesan yang lebih elegan. Hiasan bordir pada bagian badan membuat gaun ini menjadi lebih anggun dan menawan. Tempelan kain bokor kencono pada bagian rok memberikan kesan elegan dan indah. Gaun yang syarat akan kemewahan ini cocok untuk digunakan pada pesta pagi atau siang hari. The Queen's Wave Charisma. Gaun ini menggunakan batik Solo dengan motif parang barong sebagai bahan utamanya. Motif parang merupakan salah satu motif batik tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram Kartosuro, Solo. Susunan motif S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Motif parang barong diciptakan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ingin mengekspresikan pengalaman jiwanya sebagai raja dengan segala tugas dan kewajibannya.
Kata barong berarti sesuatu yang besar dan mempunyai makna agar seorang raja selalu hati-hati dan dapat mengendalikan diri. Bertemakan global, pengembangan karya fashion pada era industri kelima, busana ini menunjukkan nilai tinggi kebudayaan dan cerita filosofi di balik terciptanya batik tersebut. Gaun dengan kombinasi warna hijau memberi kesan kesejukan, simbol kesuburan dan harmoni. Gaun ini dipadu-padakan dengan kain beludru yang memberi kesan karisma dan organza sebagai pemanis gaun. The Greatness of Truntung Garuda. Gaun ini menggunakan kain batik Solo jenis Truntung Garuda atau biasa juga disebut Truntung Gurdo. Batik Truntung Garuda memiliki ciri khas dominasi warna coklat dan hitam dengan corak burung Garuda dan taburan bintang. Batik ini memiliki makna mendalam yaitu cinta yang tumbuh kembali. Truntung juga bisa diartikan menuntun. Oleh karena itu, batik ini juga biasanya digunakan oleh orang tua pengantin. Batik ini mempunyai kisah di balik pembuatannya. Motif ini diciptakan oleh seorang ratu keraton yang merasa dilupakan oleh rajanya. Untuk mengusir kesedihan, sang ratu menghabiskan waktunya untuk membatik. Secara tidak sadar, ratu membuat motif berbentuk bintang-bintang di langit yang kelam, yang selama ini menemaninya dalam kesendirian. Rupanya, ketekunan ratu dalam membatik menarik perhatian raja. Raja selalu memantau perkembangan pembatikan sang ratu. Berkat motif ini, cinta raja bersemi kembali atau tumtum kembali, sehingga motif ini diberi nama Truntung sebagai lambang cinta raja yang bersemi kembali. Sang raja pun ikut menambahkan motif Gurdo dalam batik tersebut sehingga disebut Truntung Gurdo atau Truntung Garuda. Dengan tema global atau global lokal, pengembangan karya fashion pada era industri 5.0, busana ini mengembangkan nilai etnik dan estetik dari kain batik yang digunakan. Gaun dengan kombinasi warna merah marun dan kain batik Truntung Garuda ini memberi kesan penuh cinta, keanggunan, juga keberanian. Bertemakan global atau global lokal, gaun pengantin ini dibuat dengan perpaduan modern dan tradisional. Memilih batik Solo Truntung yang menjunjung nilai kebudayaan dan filosofi cerita di balik terciptanya batik tersebut. Dipadukan dengan kain bludru merah yang terkesan kuat, namun tetap anggun. Dengan paduan batik Truntung juga terdapat ornamen berwarna gold yang juga menjunjung kesan lebih glamor. Memiliki desain yang simpel dan tidak terlalu terbuka, namun tetap terkesan anggun dan seksi dengan menonjolkan bentuk tubuh yang dinamis. Gaun ini memiliki siluet L dengan model rok mermaid, cocok jika dipakai bagi pemilik badan yang tidak terlalu tinggi, namun ingin terlihat ramping dan lebih tinggi. Sayap pada bagian kanan dan kiri memiliki kesan feminin yang melambangkan keindahan dari seorang permaisuri dengan menambahkan aksen mutiara-mutiara untuk mempertegas. Sulur-sulur bunga yang cantik dan indah pada bagian dada dan punggung, dan juga pada bagian potongan pinggang dengan tambahan payet yang senada dengan kain. Meskipun menggunakan batik tradisional sebagai poin utama, namun desain busana ini dibuat sedemikian rupa agar tidak terkesan kuno dengan kombinasi ornamen yang membuat gaun terkesan lebih mewah dan berkelas.
Lasem, si Tiongkok kecil, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Keberadaan etnis Tionghoa di Lasem dengan budayanya yang khas, lambat laun membaur dengan budaya lokal Jawa dan menghasilkan kebudayaan baru. Batik Lasem menjadi potret nyata percampuran dua kebudayaan ini. Batik yang terkenal dengan warna abang getih putih ini memiliki banyak sekali motif. Dengan mengangkat tema global lokal, batik Lasem ini digunakan untuk membuat kebaya yang modern, namun syarat akan nilai tradisional. Kebaya ini dibuat dengan bahan utama batik Lasem motif naga, yang terinspirasi dari kelenteng Chuan Kiong dan naga sebagai ikon kebudayaan Cina. Dipadu-padankan dengan busana tari jaranan khas Kabupaten Rembang. Penggunaan warna hitam, emas, dan merah menggambarkan kesan wanita Indonesia yang elegan, mulia, dan penuh cinta. Kebaya ini merupakan contoh kebaya modern. Mengambil tema global lokal, kebaya ini dibuat dengan memadukan bahan tradisional namun tetap terlihat modern. Perpaduan warna pink tua yang memberikan kesan semangat dipadukan dengan warna toska yang memberikan kesan menenangkan seperti lautan atau samudra, sehingga kebaya ini cocok digunakan untuk acara pagi sampai siang hari. Bahan dasar kebaya ini adalah kain batik Lasem dengan motif sekar jagad, dikombinasikan dengan bahan lace, satin bridal, dan chiffon yang masih dalam satu nuansa warna yang sama. Kebaya ini mempunyai siluet T dan mempunyai poin yang mengekspos bagian kaki, sehingga cocok digunakan pemilik kaki jengking. Dengan bentuk asimetris, lengan dibuat berbeda, dan ditambah keras Shanghai, kebaya ini mampu menutup bagian muka dengan sempurna, sehingga tidak salah jika kebaya ini adalah representasi dari keanggunan seorang wanita. Ratu Sejagat. Desainer terinspirasi dari karakter yang dimiliki seorang ratu, disertai harapan perempuan yang memakai kebaya ini akan memancarkan kecantikan dan keindahan bak Ratu Sejagat. Ratu merupakan seorang perempuan yang dikenal dengan ketegasan, kecantikan, keanggunan, ketenangan, dan kewibawaannya. Sedangkan sejagat artinya seluruh dunia. Kata jagat sendiri juga diambil dari kata sekar jagat, yang merupakan corak yang dipilih sebagai bahan utama untuk kebaya ini. Kebaya ini merupakan salah satu bentuk kebaya internasional yang cocok untuk kesempatan resmi ataupun acara show. Bahan dasar yang digunakan adalah kain les berwarna hijau yang dipadukan dengan kain tradisional batik Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Batik Lasem merupakan salah satu wujud keindahan batik tulis warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan. Coraknya yang khas
dan rumit membuat batik Klasem memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta batik. Corak khas batik Klasem salah satunya adalah corak sekar jagat yang mengandung makna kecantikan dan keindahan. Untuk mengangkat tema global lokal, kebaya klasik ini dikembangkan menjadi kebaya modern. Bentuk pengembangan kebaya tertuang pada desain kebaya sekaligus penggunaan bahan utama yakni batik lokal. Bentuk pengembangan desain dapat dilihat dari lengan, yaitu menggunakan lengan puff kombinasi lengan licin dan kerah Shanghai yang ditinggikan, memberikan kesan tegas. Tambahan pita pada pinggang menambah keanggunan, penambahan aksesoris dan payet menambah kemewahan kebaya, serta rok pias yang menampilkan kesan feminim bagi pemakai. Nan Lini. Kebaya ini terinspirasi dari sosok perempuan bernama Nan Lini yang merupakan istri Laksamana Chengko yang kala itu berada di Lasem. Nan Lini memberi peran aktif mengajari warga sekitar bagaimana teknik membatik serta memberi pengaruh pada motif batik yang berada di Lasem. Seperti halnya batik yang saya pakai, yaitu batik Lasem Tiongkok kecil dengan motif kupu-kupu. Motif kupu-kupu sendiri melambangkan pengharapan, doa, dan kasih atas terciptanya semesta. Dalam budaya Tionghoa sendiri dianggap sebagai cinta kasih antara suami dan istri. Kebaya ini didominasi oleh warna hitam, emas, dan kuning, di mana warna hitam menggambarkan keagungan, kesetaraan, keadilan, dan kesungguhan dari seorang wanita. Warna kuning dan emas menggambarkan kesetiaan, kesungguhan, dan kesucian dari seorang perempuan. Warna ini juga kerap dijadikan sebagai simbol dari kekuasaan dan kekaisaran. Inilah kebaya saya yang terinspirasi dari sosok perempuan bernama Nan Lini. Kebaya ini adalah contoh kebaya modern yang dipadukan dengan batik Lasem dari Jawa Tengah, sehingga sangat cantik digunakan wanita berdarah Jawa nan Anggun. Kebaya ini diambil dari bahan utama motif batik Lasem yang dipadukan dengan kain brokat dan satin bridal dalam nuansa warna yang sama. Kebaya ini memiliki bentuk siluet A, dengan garis leher yang membentuk sweetheart, lengan yang bersayap seperti burung, serta rok yang memiliki belahan pada bagian muka dan berseret. Motif batik Lasem yang diambil adalah motif batik burung hong, yang memiliki perpaduan desain dengan batang tumbuhan yang menjulur serta bunga yang cantik. Burung hong merupakan hewan dengan lambang keindahan dan keabadian, serta dianggap sebagai penolak bala. Warna pada kebaya ini diambil dari warna batik Lasem tersebut, yaitu berwarna merah dan hitam. Merah yang melambangkan antusiasme, semangat, dan keberuntungan, sedangkan hitam melambangkan keagungan, kesetaraan, keadilan, dan kesungguhan. Inilah hasil mahakaryaku.
Kebaya ini terinspirasi oleh senja di alam kota Rembang. Memadukan warna batik lasem yang cerah dan hangat dengan kebaya feminim yang lembut dan simetris. Kebaya warna keemasan seperti cahaya saat senja dipadu padan dengan kain batik lasem berwarna hijau seperti warna rerumputan di alam. Motif dalam kain batik lasem ini adalah sekar jagat. Sekar yang berarti bunga dan jagat adalah dunia. Motif ini mengandung makna kecantikan dan keindahan sehingga orang lain yang melihat akan terpesona. Batik lasem adalah salah satu jenis kain batik yang dihasilkan oleh para pengrajin batik di daerah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dengan ciri khas motif Cina Jawa yang sangat detail, halus, dan menawan, batik lasem memang merupakan hasil akulturasi budaya akibat kedatangan pedagang dari berbagai tempat yang singgah dan berinteraksi dengan masyarakat setempat di kota Pelabuhan Lasem, sehingga menciptakan nilai dan produk budaya yang multikultur, antara lain yaitu kain batik lasem. Busana kebaya ini terdiri dari kebaya berpotongan leher V dengan hiasan di bagian leher dan dada. Rok batik dengan potongan duyung yang mengecil di atas lutut dan melebar ke bawahnya menjadikan pemakai tampak anggun meski tertutup dan sopan. Bagian belakang rok terdapat ekor tile yang menjuntai sampai lantai dengan peplum rok batik yang melingkari panggul menambah kesan ceria pada busana ini sesuai tema warnanya. Pada bagian pinggang dilengkapi dengan sabuk dengan kain batik dan dihiasi aplikasi yang ditaburi permata agar tampak lebih hidup. Sunset in Nature, karya Lipna Ayuning Tias.